Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zeta Zizi dengan nomor tamu F551-20016. Pada video kali ini, saya akan mereview mengenai materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu pengantar sistem informasi geografis. Pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara SIM dan SIG. SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sedangkan SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Selanjutnya yaitu sejarah singkat GIS yang ada di Indonesia, yaitu GIS diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks of Development. Dan juga Indonesia, pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Kemudian, perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya dan di lingkungan akademis atau kampus. Baiklah, yang kedua yaitu jenis-jenis peta dan penggunaannya. Pertama yaitu, apa itu peta? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar menggunakan skala. Jenis-jenis peta terbagi atas 4, yaitu peta berdasarkan isi, berdasarkan skala, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan bentuk. Peta berdasarkan isi mempunyai contoh yaitu peta umum dan peta khusus, yang dimana peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa penampakan fenomena alam asli maupun keadaan fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Dan peta khusus yaitu peta yang menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya itu peta berdasarkan skala. Contoh dari peta berdasarkan skala yaitu peta skala kadester, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Selanjutnya yaitu peta berdasarkan contoh, yaitu peta digital, peta timbul, serta peta datar. Dan terakhir yaitu dari jenis-jenis peta yaitu berdasarkan tujuan, yang contohnya yaitu peta pendidikan, ilmu pengetahuan, informasi umum, serta peta turis. Dan yang ketiga, dan yang terakhir yaitu sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Jenis-jenis proyeksi peta terbagi atas 4, yaitu menurut bidang proyeksi, menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, dan yang keempat yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Yang pertama yaitu menurut bidang prediksi, yang dimana terdiri dari proyeksi azimutal yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksi. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut atau konik yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Dan terakhir yaitu proyeksi silinder atau silindrikal yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Jenis proyeksi peta selanjutnya yaitu menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum. Yang digunakannya yaitu terdiri dari proyeksi normal, yaitu garis karakteristik berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua proyeksi miring, yaitu garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi.
Dan yang ketiga yaitu proyeksi transversal atau ekuator, yaitu garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Selanjutnya yaitu proyeksi peta menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, yang terdiri dari proyeksi ekuidistan, yaitu jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang kedua yaitu proyeksi konform, yang dimana sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu proyeksi ekuivalen, yang dimana luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu proyeksi peta menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum, yang terdiri dari proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan terakhir yaitu proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Baiklah, itu saja video yang dapat saya jelaskan dari pertemuan sebelumnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.